pembelajaran secara online berkenaan dengan paket data yang sudah kita terima dari Kementerian Pendidikan. Jadi dalam hal ini kita akan tetap mensosialisasikan dan kita akan tetap melakukan kegiatan pembelajaran secara online. Walaupun kalau itu tidak maksimal, namun kita tetap berupaya untuk mensosialisasikan, untuk mempergunakan paket data yang sudah diberikan pemerintah. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya selaku pembawa acara workshop kegiatan pembelajaran online pasca pandemi COVID-19 tahun 2020. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan melafazkan nafas bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita dari acara ini nanti mendapatkan ilmu, mendapatkan masukan dari kepala sekolah, dari Pak Siono nanti selaku narasumber kegiatan pembelajaran ini. Acara selanjutnya adalah sambutan yang pertama adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah pada beliau Bapak Isnadi SPD dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anton telah memberikan waktu dan kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal. Tapi sebelumnya pesan-pesannya adalah kita panjatkan dulu segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberi begitu banyak kenikmatan, kesempatan, kesehatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kegiatan kita sehari-hari, masih bisa melaksanakan ibadah, masih bisa melaksanakan kewajiban, dan mudah-mudahan kita akan tetap selalu berdoa, beribadah sebagai salah satu bentuk rasa terima kasih kita. Kemudian tak lupa salawat sering salam marilah senantiasa kita panjatkan kepada Bapak Nabi besar Muhammad SAW yang telah menghijrahkan kita semua dari zaman kegelapan, zaman jahiliyah menuju ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang selama ini kita rasakan. Dan mudah-mudahan dengan selalu kita bersalawat kepada beliau dan diharapkan nanti kita semua di yaumil qiyamah nanti akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Jadi yang saya hormati, yang pertama ini yang saya hormati dan juga sekaligus saya banggakan narasumber kita Pak Sutriyono dan juga yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya yang begitu antusias mengikuti pelaksanaan workshop ini. Jadi pada intinya inilah salah satu bentuk pertanggungjawaban kita dalam hal apa ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kita. Yang pertama adalah pertanggungjawaban kita sebagai guru di era pandemi ini. Kemudian selain sebagai pertanggungjawaban kita sebagai guru, juga pertanggungjawaban kita karena kita mendapatkan pulsa data dalam pembelajaran di era COVID ini. Jadi nantinya
mau tidak mau, suka tidak suka, kita memang harus melaksanakan pembelajaran daring. Entah seberapa persen hasilnya, entah seberapa besar cakupannya, itu merupakan yang nomor kesekian. Yang paling penting adalah kita sudah melaksanakan pembelajaran daring tersebut. Terlepas dari hasil itu semua. Memang yang kita harapkan adalah kita berhasil dalam pelaksanaan pembelajaran itu. Tetapi karena begitu banyak aspek, begitu banyak kendala di lapangan, bukan hanya masalah jaringan, tetapi juga masalah budget Android yang dimiliki oleh putra-putri kita. Tidak semua anak, tidak semua orang tua mempunyai Android. Kemudian kalaupun mempunyai, biasanya itu merupakan kepunyaan orang tua, dan itu pun biasanya dibawa pergi pada saat bekerja. Jadi, tapi tanpa melihat itu, kita tetap optimis, kita melaksanakan itu, walaupun kita akui juga mungkin dalam pengoperasian Android dan juga dalam penerapan pembelajaran daring, kita juga masih tertatih-tatih. Kalau untuk sebagian rekan kita mungkin sudah lihai, sudah canggih, sudah mahir. Tetapi ada juga sebagian dari kita yang masih agak kesulitan dalam penerapan pembelajaran daring. Tetapi itu tidak merupakan sebagai suatu persoalan yang besar, karena di sekolah kita juga banyak juga yang sudah mahir, maka kita bisa saling belajar, saling share, saling diskusi di antara teman-teman kita. Kita belajar dengan teman kita, atau istilah dalam pembelajaran itu belajar dengan teman sejawat. Dan mudah-mudahan pembelajaran daring ini bisa kita laksanakan, terutama Bapak Ibu sebagai guru. Jadi paling tidak bisa menguasai kecanggihan dari Android itu dalam proses pembelajaran daring. Kemudian yang kedua, kalaupun nanti ada kendala, bukan hanya kendala masalah anak, tetapi kendala juga masalah kita, nanti akan kita pecahkan bersama-sama. Marilah, ayolah kita sama-sama untuk mencerdaskan dari kehidupan bangsa ini. Salah satu peran kita adalah memberikan pembelajaran, walaupun di saat pandemi ini banyak sekali halangan dan rintangan. Dan terakhir, saya berharap kita akan tetap semangat di dalam pandemi ini, walaupun terdengar kabar, terdengar info sudah cukup banyak ya di daerah Muko ini yang terpapar COVID-19. Sudah beberapa kecamatan, bahkan kabar terakhir tadi malam sudah ada tambahan lagi 10 orang katanya. Jadi untuk kita semua, marilah sama-sama lebih berhati-hati lagi. Usahakan kemanapun kita pergi memakai masker dan jaga jarak. Bahkan pemerintah kecamatan juga sudah sebagian besar sudah mengeluarkan peringatan, himbauan untuk kita selalu berhati-hati. Dan dalam pandemi ini mungkin nantinya, kalau tidak salah itu program pemberian pulsa itu sampai bulan Desember. Jadi di bayangan kita itu paling cepat, jadi paling cepat kita bisa melaksanakan ibaratnya tatap muka itu bulan Januari. Itu paling cepat, karena program pemerintah sudah pemberian pulsa itu sampai bulan Desember.
ditambah lagi kondisi kabupaten kita yang sudah zona merah. Jadi sepertinya untuk waktu dekat ini akan tidak mungkin untuk menjalankan proses KPM secara tatap muka. Jadi untuk anak-anak juga, wali murid tolong selalu ditegur, diingatkan kalau ke sekolah tidak menggunakan atau memakai masker atau pelindung diri. Karena pada hari apa itu sudah ada sidak dari kesehatan, polisian, dan dari tentara ya. Jadi jangan sampai kita pada sidak berikutnya kita tidak siap, paling tidak untuk wali murid dan anak-anak itu usahakan ya selalu diingatkan dan diingatkan. Dan untuk kawan-kawan selalu semangat, mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu, kita bisa belajar kembali seperti sedia kala. Dan mungkin untuk kesempatan ini saya juga tidak sepenuhnya bisa menemani dalam sesi workshop ini karena juga saya ada pekerjaan lainnya. Jadi yang terpenting adalah tetap semangat, tetap tekun. Kalau ada sesuatu kesulitan, di sini di depan ini ada 2 master yang siap membantu Bapak Ibu untuk memecahkan kendala dan problem adalah pembelajaran tadi. Saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Kurang lebih saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.